Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wal warithal barakatihi fil akhirah amin. Al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat. Malah mati. Terus baterainya belum kuat ini. Pinjemin HP Umi aja. Pinjemin HP Umi. Ya. Di situ HP-nya bawa apa enggak? Malah habis baterainya, tutup enggak kuat. Ya, kitab itu dibukain. Enggak bisa ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah keempat. Al-iftaru bil ijtihad wa bi ghairihi. Buka puasa dengan ijtihad atau dan tanpa ijtihad. Maksudnya gimana? Yahrum 'ala syaki al-aklu akhiran nahari hatta yastahida wa yadhunna inqida'ahu li'anna al-asla baqa'un nahari. Bagi yang ragu-ragu ini sudah maghrib atau belum, haram baginya untuk buka puasa sampai dia istihad lebih dahulu dan punya persangkaan kuat bahwa matahari sudah terbenam atau siang sudah habis. Di annal asla baqaun nahar, karena hukum yang asal itu adalah masih adanya siang hari. Ini untuk buka puasa. Wa yajuzul aklu idza dhanna baqa'al laili bi ijtihadin aw ikhbari adlin. Kalau untuk sahur, maka boleh makan kalau dia menyangka bahwa masih malam, baik itu dengan ijtihad atau dengan pemberitahuan orang yang adil. Wa kadza law syakka fi baqa'il lail. Nah, kalau ragu-ragu gimana? Sudah subuh belum ya, ini sudah subuh belum? Maka yang asli ya belum. Ya annal asla baqa'ul lail, karena hukum yang asal itu adalah ya istihsan, malamnya masih. Yang asli itu kan malam masih, habisnya malam itu perlu adanya pemberitahuan. Lakin yukrahul aklu. Tapi kalau ragu-ragu udah enggak usah makan lah, udah jangan diteruskan sahurnya. Ijtihad itu gimana ijtihadnya? Dengan berbagai cara ijtihad itu. Kalau ada jam ya udah jelas dengan jam. Tapi nggak ada apa namanya jadwal. Diingat-ingat aja. Kemarin itu tanggal sekian jam sekian, mundur sekian menit. Kayaknya udah deh ini. Nah, itu bentuk ijtihad juga. Atau langit cerah banget, nggak ada mendung dilihat. Kalau maghrib itu biasanya langitnya begini. Ah, ini udah kayaknya. Misalnya begitu. Untuk sahur sebaliknya itu. Wa yatarattabu 'ala ma taqaddama halatani. Maka timbullah atau muncullah dua keadaan sesuai dengan keterangan sebelumnya itu. Al-ula al-aklu bi ijtihadin. Makan dengan ijtihad. Falau akala bi ijtihadin qabla al-fajri. Seandainya seorang makan
dia makan karena istihad dia sebelum subuh itu. Istihad saya ini belum subuh ini. Au qabla al-ghurubi, belum terbenam matahari ini. Fabana annahu fil mas'alataini akala naharan, ay dhahara lahu annahu ghalata fi ijtihadihi wa anna aklahu waqa naharan batala shaumuhu. Maka ternyata dalam dua perkara tadi, yang dia menyangka bahwa dia sahur sebelum subuh dan bahwa dia buka setelah maghrib, dia nyangkanya sudah masuk waktu maghrib maka dia buka, atau dia nyangka belum masuk subuh maka dia sahur. Ternyata sahurnya itu sudah kelewat subuh. Tahu-tahu ada qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah qomat, berarti waktu makan tadi udah azan dong. Soalnya ya tadi dia bangun nggak lihat jam, nggak lihat apa, lihat gelap, sepi, dipikir masih belum subuh, tahu-tahu masih sebelah qomat, udah deh, misalnya begitu. Atau dia menganggap, oh ini aliran nih, nggak ada yang azan, kayaknya udah maghrib ini kayaknya. Feel ini udah maghrib nih. Perasaan saya bilang maghrib ini. Udah buka. Buka puasa. Baru berapa suap azan. Dah. Kok baru azan? Gimana ini? Batala shaumuhu, batal puasanya. Idh la ibrata bi dhannil bayyini khata'uhu. Ini kaidah fikih ini. Karena persangkaan yang kemudian terbukti salahnya, maka itu tidak diperhitungkan, tidak bisa jadi patokan. Dan ini berlaku untuk banyak sekali hal, ya, untuk banyak sekali hal. Misalnya kita di airport ini, di negara-negara non muslim biasanya nggak disediakan musola, tapi namanya ruang meditasi. Karena orang muslim bisa di situ, Hindu di situ, Kristen di situ, udah masuk aja begitu. Sehingga nggak ada arah kiblat. Nggak ada arah kiblat. Kayaknya kiblatnya ke sini deh. Feeling saya. Salat weh. Wadah nih. Salat. Udah salat atau tengah-tengah salat? Udah selesai salat atau tengah-tengah salat? Ya. Ada yang masuk bawa kompas, pasang sajadah. Loh, kok beda? Ya udah, batal salat kita, harus diulang. Ya itu subhanallah. Pernah terjadi itu di Jeddah apa di Riyadh itu? Lupa dia. Maka di Jeddah, di Riyadh. Itu dilalah di airport tuh nggak ada petunjuk kiblatnya. Padahal di Saudi ini. Ini musolanya memanjang gitu. Sehingga kita yakin kalau nggak ke sana ke sini. Maka ada orang sholat dengan pede aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat. Nggak ada aja ke sana. Dia orang luar ini. Kalau kemudian masuk orang Saudi, qomat juga, ngadep ke sini. Sehingga ya Habib Lumut ini masjid kiblaten ini. Kiblatnya dua. Satu ke kiblat, satu belakang kiblat. Karena nggak tahu tadi. Maka yang salah tadi gimana ya? Mengulang. Atau untuk waktu sholat dipikir udah maghrib, ternyata belum maghrib misalnya. Maka al-bayyinu khata'uhu, yang
persangkaan yang ternyata salah itu nggak berlaku untuk banyak sekali masalahnya. Wa illam yabni wa illam yabin al-ghanatu bana yabinu wa illam yabinil ghanatu, apabila tidak nampak atau tidak terbukti apa kesalahan, aw lam yabin lahu khata'un, atau ya seterusnya nggak pernah nampak kesalahan, wala isabatu, dan benar, sahha shaumuhu, ya sah puasanya. Karena sampai waktu berjalan nggak pernah ada bukti atau ada keadaan yang bertentangan dengan ijtihadnya, ya udah dianggap sah. Walaupun hakikatnya itu waktunya sudah subuh, misalnya waktu dia sahur itu. Cuman misalnya di satu tempat, misalnya gitu aja kejadian, di satu tempat dia safar, dia sahur di situ, dia lupa atau nggak tahu bahwa yang waktu yang biasa dijadikan pedoman itu waktu Bandung. Dia berangkat ke Surabaya, sampai di Semarang, dia pede aja lihat jadwal waktu, lihat jadwal di HP. Padahal jadwalnya masih jadwal Bandung. Aman, masih 10 menit. Cepet. Wah, dikebut aja. Kebut, nah berangkat. Di mobil tidur, nggak perhatiin lagi waktu azan, subuh dan sebagainya. Nah, tahu-tahu, udah agak terang, ayo sholat subuh dulu. Misalnya begitu, sholat subuh. Tapi nggak ngecek lagi tadi di Semarang itu jam berapa, atau mau dicek tapi lupa. Pokoknya sampai seterusnya memang dia nggak sadar bahwa waktu dia sahur di Semarang itu sebenarnya sudah subuh. Gimana puasanya? Ya tetap sah, karena tidak bayin khata'uhu, tidak terbukti, tidak nampak kesalahan ijtihadnya. Lain lagi kalau di perjalanan tadi, bentar, kayaknya gimana tadi kita dari sahur jam berapa? Ya 10 menit sebelum waktu masuk. Jam berapa ya? Jam 4.26. Wah, coba dicek waktu Semarang. Udah kelewat tadi berarti. Ya udah, berarti batal. Terus gimana? Mampir warung? Ya nggak boleh. Wajib imsak tetap. Bukan terus mentang-mentang batal, mampir warung, makan-makan, ketemu istri, udah batal, ayo sekalian aja masuk selimut. Nggak bisa. Nggak begitu. Lain lagi kalau memang dia udurnya udur safar, nggak puasa karena safar, itu lain lagi. Tapi kalau karena salah ijtihad lalu batal, lalu makan sekenyangnya, ya nggak bisa itu. Asalnya ala kulli ghairi ijtihadin, makan tanpa ijtihad, nggak lihat jam, nggak lihat langit, gimana? Walau hajama wa akala min ghairi ijtihadin wa taharrin, seandainya dia langsung aja menyerang itu maksudnya udah tanpa perhitungan, selonong aja, gitu, langsung nyelonong makan aja tanpa ijtihad, wa tahrim, tanpa memperhatikan atau meneliti, wa huwa jaizun fi akhiril laili, dan itu di akhir malam itu masih boleh hukumnya, karena malam itu yang asal, subuh itu datang belakangan. Wa haramun fi akhirin nahari, tapi kalau untuk buka puasa ya haram, sebab yang asal itu masih siang, maghrib itu nunggu pemberitahuan atau kepastian. Kalau taqaddam fa in kana dzalika akhiran nahari aftara, maka kalau itu makanya adalah
makan buka puasa akhiran nahar, aftara ya batal puasanya. Batal puasanya. Selonong soalnya. Wa illam yabin lahu syai', walaupun setelah itu enggak ada nampak apa-apa. Li'anna al-asla baqaun nahar, karena yang asal itu adalah masih siang. Au hajama akhiral laili, atau dia nyelonong pada akhir malam tanpa istihad, tanpa apa. Ya tadi gambarnya bangun tidur langsung makan aja. Gambarnya begitu. Wa yabin lahu syai'un, yang buka puasa juga gambarnya begitu. Bangun tidur dirasa gelap langsung makan. Padahal gelap tuh karena kamarnya ditutup rapat, di luar masih terang misalnya itu. Tapi ya dia tetap di situ, nggak kemana-mana. Walam yabin lahu syai', lam yuftir bidzalika, maka tidak batal puasanya kalau itu untuk sahur. Karena yang asal itu baqaul lail. Nah, amma in banal ghalat, adapun kalau di kemudian hari atau kemudian waktu nyata kesalahan waktu makannya, fa alaihil qada, maka wajib qada. Li'annahu idza kana la 'ibra bidzannin bayyin khata'uhu, sebab kalau persangkaan yang ternyata salah saja nggak bisa jadi sandaran hukum, apalagi famin babi aula idza hajama, kalau dia asal selonong, nyelonong tanpa istihad, bangun tidur kaget langsung makan, nggak lihat jam, nggak lihat apa. Nah, idza dhanna ma'hu, karena nggak ada persangkaan apa-apa, udah nyelonong aja asal. Nah, sekarang kalau nyelonong tadi, walau hajama fabana anhu wafaqa shawab, bangun tidur kaget nyelonong makan, ternyata memang bapaknya baru pulang dari masjid salat maghrib, berarti sah puasanya karena dia makannya sudah masuk maghrib misalnya. Atau dia bangun langsung makan, niatnya makan sahur, tengah-tengah makan sahur ada suara imsak, wah alhamdulillah berarti pasit, maka gimana? Lam yuftir mutlaqan, ya sah puasanya, nggak batal sama sekali. Ini mazhab Hanafi, nggak usah kita baca. Maliki. Langsung berikutnya, al-masalah khamisah, permasalahan kelima, ma sabaqa dukhuluhu jawfas shaimi, perkara yang terlanjur masuk atau ketelan oleh orang yang puasa Idris. Zakarul ulama'u qa'idatan mufidatan jami'atan fi ma yasbiqu dukhuluhu ila jawfi binisbah lis-sha'im. Ulama menetapkan satu kaidah yang sangat bermanfaat dan sudah mencakup banyak permasalahan tentang makanan atau minuman yang ketelan oleh orang puasa. Faqalu, mereka berkata, ma sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuftir bihi, au ma'murin bihi walau manduban lam yuftir. Makanan atau minuman yang tertelan masuk ke dalam rongga disebabkan perbuatan yang ada perintah, walaupun itu sunat, maka tidak batal. Namun bila tertelannya makanan atau minuman itu karena perbuatan yang tidak ada perintah, maka batal. Itu kaidahnya. Yustafad min hadhihi al-qaidah thalathatu aqsam. Nah, ini dulu ya.
Ini dulu. Ma sabaqal jawfi min ghairi ma'mur. Contohnya gimana? Contoh mandi. Tatkala itu mandi hanya biar seger, kan nggak ada perintahnya itu. Gara-gara mandi biar seger, mandinya di pancuran, kesedot dalam hidung, misalnya begitu, maka batal puasanya. Duh, kan nggak sengaja. Iya, tapi nggak sengaja itu karena dia melakukan perkara yang nggak diperintahkan. Nah, gitu. Atau misalnya dalam keadaan puasa siang hari, tatkala berkumur untuk wudhu, maka nggak boleh mubalaghah. Itu aturannya begitu. Nggak boleh mubalaghah, nggak boleh itu. Siang hari nggak boleh. Istinjak juga nggak boleh gitu. Berarti tidak makmur, tidak diperintah. Tahu-tahu dia wudhu siang-siang mubalaghah. Aduh, kering banget, kalian lah untuk ngebasahin. Insya Allah nggak masuk kok. Masuk, nggak sengaja masuk, gimana? Batal nggak? Batal, karena tidak makmur bihi. Lain hanya kalau dia wudhunya itu berkumurnya biasa, tahu-tahu masuk, gimana? Tidak batal, karena dia berkumurnya yang makmur bihi, yang diperintahkan. Ya, dia mau mau wudhu, mau sholat, dia wudhu, maka dia kumur dengan wajar, tidak mubalaghah. Tahu-tahu ketelan, maka gimana puasanya? Tidak batal. Nah, ada lagi kasus misalnya habis ngobrol sama temannya siang-siang nih, ngobrol sampai akhirnya capek, mulut kering. Aduh, mending mulut gak enak gini, kumur dulu akhirnya dia kumur. Pas kumur ketelan, gimana? Batal nggak? Kumurnya nggak mubalaghah, batal nggak? Batal nggak? Jangan ada ikhtilaf ini. Batal nggak? Kenapa batal? Karena nggak ada perintah. Nah, itu intinya di situ. Nggak ada perintahnya itu. Beda dengan tadi, kumur bagian dari wudhu, ada perintah. Wudhu, kumurnya biasa, nggak berlebih, nggak dimubalaghahkan. Ketelan, nggak batal, karena ada perintah di situ. Sedangkan ini nggak ada perintah, maka batal. Walaupun ketelannya nggak sengaja, ya. Jadi nggak semua yang nggak disengaja itu nggak batal itu. Atau misalnya ada adiknya atau anaknya masih kecil, pengen minum es, bukannya susah. Sini digigitin sama abi, saya gigitin. Digigitin, gue ketelan. Gimana? Batal. Batal itu. Gitu ya. Jadi tidak semua yang tidak sengaja itu terus gak batal. Enggak, lihat-lihat dulu kenapa. Nah, itu hasil kaidahnya, gambar kaidahnya begitu. Wa istafadu min hadhil qaidah thalathatu aqsam. Dari kaidah ini kita kembangkan menjadi 3 bentuk atau 3 bagian. Al-qismul awwal yuftiru mutlaqan sama'un balagha am la. Wa hadha fi ma idza sabaqa al-ma'u ila jawfi fi ghairi matlubin syar'an. Kal ghuslatir rabi' fil wudu, yan tamat madha aw istanshaqa akthar min 3 marrat. Wa kan ghimasin fil ma'i walau liwajibin li karahatihi lis-sha'mi wa ka ghusli tabarrudin aw tanadhufin. Bagian pertama adalah batal puasa secara mutlak, baik dia mubalaghah atau tidak. Gimana ini? Ini kalau air terlanjur masuk disebabkan perkara yang tidak makmur bih, yang tidak diperintahkan.
Seperti basuhan keempat dalam wudu. Kumur itu kan 3 kali maksimal. Tahu-tahu penasaran kumur 4 kali. Yang keempat ini ketelan, batal. Walaupun berkumur itu diperintahkan, tapi ada batasnya, hanya 3 kali. Ini sampai 4 kali. Yang keempat atau kelima, ke-10 ketelan, ya batal. Atau dia berendam di air, walaupun berendamnya itu karena mandi wajib. Mandi wajib hukumnya wajib, tapi berendam bagi orang puasa itu makruh. Maka kalau dia nyemplung ke kolam, judulnya karena untuk apa? Mandi wajib, biar praktis, maka berendam, masuk air, ya udah batal puasanya. Loh, apa bisa berendam gak masuk air? Ya bisa aja. Bisa aja. Kita mengikuti pendapat Allamah Abdullah bin Mahfud Al-Haddad kemarin itu, bahwa telinga itu bukan manfaat. Maka air masuk ke telinga aja gak batal. Yang batal kalau masuk ke dalam hidung. Loh, mata gimana? Ya mata ikut pendapat yang mengatakan bahwa ini gak manfaat juga. Misalnya begitu. Ternyata masuk dalam hidung, wah udah batal puasanya. Maka ghusli tabarrutin au tanadzufin, atau mandinya karena tadi pengen seger-segeran, pengen biar dingin seger begitu. Wah ini kayaknya sungai ini mantap juga untuk renang-renangan. Nah, insya Allah nggak batal lah, insya Allah. Nah, nyemplung aja renang, nggak taunya masuk, ya udah batalin. Kan nggak sengaja, ya tadi betul maksudnya nggak sengaja, tapi perbuatan yang dikerjakan ini sengaja dan itu tidak ma'mur bih, tidak matlub, nggak ada perintah. Al-qismu tsani, yang kedua, yuftiru in balagha, batal kalau dia mubalaghah. Wa hadza fi ma idza sabaqahu al-ma'u fi nahwi al-madmadah al-matluba fi nahwi al-wudu. Ini batal kalau dia misalnya kumur, dia mubalaghah dalam wudu, dia kumurnya mubalaghah, atau istinsyaqnya mubalaghah, batal. Al-qismu tsalits la yuftiru mutlaqan wa in balagha. Tidak batal ini walaupun mubalaghah. Oh, gimana ini? Wa hadza 'inda tanajjusil fami. Ini tatkala mulut itu najis. Kok bisa ya? Darah ngalir dari gusi kan najis. Li wujubil mubalaghah fi ghuslin najasati 'ala as-sha'i wa 'ala ghairihi. Karena menyucikan najis itu memang perintahnya mubalaghah. Mau puasa enggak puasa tetap mesti disucikan sebenar-benarnya, bukan asal. Ya. Dikumuri yang benar. Darah yang ngalir dari gusi ini. Waliyan ghasila kullu ma fi hadil zahir, dan supaya semua bagian mulut yang masih hadil zahir, luarnya huruf apa kemarin itu? Ada kha, ada ha. Kalau Imam Rafi ha. Maka itu di luar itu berarti zahir, maka harus tercuci. Ada mubalaghahnya. Berhubung ini mubalaghahnya diperintah, seandainya ketelan maka tidak batal. Ya, masalah ini nggak perlu kita baca masalah lain. Masalah berikutnya, al-masalatu sadisah, masalah yang keenam, isti'malu ma'jun asnan lil shaimi, menggunakan pasta gigi bagi orang berpuasa. Siang-siang gosok gigi pakai pasta gigi. Gimana ini? Isti'malu ma'jun al-asnan bil fursyat fi nahar Ramadan yunzaru fihi. Pemakaian pasta gigi dengan sikat gigi pada siang hari
Ramadan. Nah, lihat dulu. In kana al-mustakhdimu yanwi bihi husul sunnah kasiwak inda istiqadhihi min naumihi, apabila yang pakai pasta gigi ini niatnya, karena ibadah itu gimana niat? Niatnya adalah untuk mendapatkan sunnahnya bangun tidur, yakni bersiwak. Fayakunu matluban bihi, maka itu berarti termasuk perkara yang diperintah. Karena orang bangun tidur itu sunnahnya bersiwak. Karena Rasulullah SAW idza qama min naumihi yashusu fahu bisiwak. Ini sunnah yang sangat jarang dikerjakan. Bangun tidur langsung pegang siwak, sangat jarang dikerjakan. Nah, dia gosok gigi, niatnya untuk mendapatkan sunnah bersiwak tadi. Jadi kalau kita belajar fikih, maka kita tahu keluasan hukum. Nah, kalau kita nggak belajar fikih, maka kadang-kadang menjadi tekstualis, akhirnya serampangan mengeluarkan hukum. Misalnya gimana? Lihat orang pakai sikat gigi, langsung dia vonis siwak Yahudi. Ngapain pakai itu? Nggak sunat. Lihat dalam fikih itu gimana keterangannya. Kan dengan setiap benda yang mampu menggosok kotoran, maka boleh. Mau bentuknya kain pun nggak apa-apa kok. Di pondok-pondok salaf itu banyak yang sampai lengan baju itu warnanya hitam. Kenapa? Nggak punya siwak, jadi dimasukin siwak pakai lengan baju. Masya Allah. Kadang pakai ujung baju koko begini, sampai naudzubillah aja warnanya nggak karuan, coklat campur hitam, campur kekuning-kuningan. Ya karena itu kalau niatnya bersiap udah dapat itu. Udah dapat. Apalagi bentuknya sikat begitu gitu. Kalau niatnya bersiwak udah melakukan itu. Nah, itu kalau kita mempelajari fikih bisa luas begitu. Kalau enggak, ya tadi akhirnya dihujat, disalah-salahkan, padahal mestinya enggak begitu. Afdolnya kayu arok. Nah gitu. Afdolnya kayu arok. Bukan yang lain, terus nggak boleh, apalagi disalah-salahkan. Wah, ini siwak Yahudi, buatan Yahudi, nggak sunnah. Gimana itu, Masya Allah. Fa'in balagha fihi, kalau dia mubalaghah pakai sikat gigi tadi, niatnya untuk mendapatkan fadilah siwak bangun tidur, hatta dakhala minal ma'juni jaufahu, sehingga ada pasta gigi yang ketelan. Aftara, batal puasanya. Wa illam yubaligh, kalau dia tidak mubalaghah. Walam takun madatun ma'junin nafadatan ay tasri ilal haqi, dan pasta gigi atau pasta gigi yang bercampur air itu tidak mengalir ke tenggorokan, arju alla tuftir in dakhala syai'un jaufahu, maka harapan saya itu tidak batal kalaulah ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya, ke dalam rongganya. Karena apa? Sebenarnya itu dari pasta gigi nggak ada yang masuk, udah dikeluarkan, udah dimuntahkan. Cuman setelah itu ada sisa-sisa rasanya dan sebagainya. Harapan saya itu nggak batal begitu itu.
Kalau dia tidak mubalaghah. Kalau mubalaghah, nah mubalaghah itu ya batal mubalaghah. Berikutnya, wa illam yanwi bihi husulas sunnah. Kalau tidak ada niat untuk mengerjakan sunnah, ka'adatin, hanya karena kebiasaan dia aja, bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, mengamalkan lagu TK itu aja niatnya, maka fadkhulu syai'in min al-ma'duni muftirun balagh aula. Maka kalau ada yang ke bawah masuk, ya udah batal. Mubalaghah maupun tidak, karena ini tidak ada perintah dan dia tidak menjalankan perintah, tapi dia menjalankan tradisi lagu waktu TK. Li'annahu hinain qad yakunu ghairu matlubin minhu, karena ini enggak diperintahkan. Nah, sekarang ada yang agak mempertanyakan tentang kias ini. Nah, kalau siwak itu kan kiasnya cukup dengan sikat gigi yang tanpa pasta gigi. Nah, pasta gigi ini kan mestinya nggak perlu. Kenapa dikatakan nggak batal juga? Sedangkan dia nggak perlu pakai pasta gigi, cukup sikat gigi kering aja dibasahin kan cukup. Kenapa pasta gigi dibolehkan? Nah, beliau sebutkan dalam footnote-nya itu. Maka menurut beliau, karena dalam penggunaan siwak itu ada perintah untuk dibasahin, ada perintah untuk dibasahi. Padahal siwak saja sudah cukup, tapi ada perintah untuk dibasahin. Maka kalau ini dibasahinya dengan pasta gigi, maka bisa dikiaskan. Menurut beliau begitu, wallahu a'lam. Cuman kalau hati-hatinya ya nggak usah pakai pasta giginya lah, cukup sikat giginya aja, nggak usah dikasih apa-apa, basahin air, itu lebih hati-hati udah, nggak mendatangkan khilaf itu. Nah, qala Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, Syekh Abdullah bin Mahfud Al-Haddad mengatakan, fa man ista'mala ma'jun al-asnan, orang yang pakai pasta gigi, la yadurru dzalika ma'al muhafadzah alla yadkhala syam min nafasil ma'jun wa la yakal mukhtalati bihi. Enggak apa-apa itu, asalkan pasta giginya maupun ludah atau liur yang tercampur pasta gigi yang masih ada rasa dingin-dinginnya itu nggak ada yang ketelan, maka nggak apa-apa. Wala yadur baqaun nubhah, kalau hanya yang tersisa itu hanya ada seperti rasanya atau sejuknya saja, nggak apa-apa, nggak ketelan ya, hanya di mulut masih terasa ada segernya, ada rasa min-minnya begitu. Asalkan tadi nggak ada liur yang bercampur yang ketelan, maka itu nggak apa-apa. Laina asrul la'inun, karena itu hanya pengaruhnya atau efeknya, bukan bendanya. Begitu ya. Jadi harus sangat hati-hati. Wal aula, tetap yang lebih utama adalah ayyastamila dzalika lailan walau ba'da sahur lil muhafadzah ala sihhati shaum. Ya udah, paling utama itu ya pakainya sebelum subuh lah pokoknya, setelah sahur langsung gosok gigi gitu. Abuzar nggak ada? Coba ditanya.
Al-masalatu sabiah, masalah yang ketujuh. Man akhara qada'a Ramadan hatta dakhala Ramadanu akharu. Orang yang menunda qada' puasa Ramadan sampai akhirnya masuk Ramadan tahun berikutnya. Gimana ini? Man akhara qada'a Ramadana bi ghairi udrin. Barang siapa menunda qada' Ramadan tanpa udzur, wa tamakkana, dan dia mungkin melakukan padahal minhu dari qada itu, hatta dakhala Ramadanu akharu, sehingga masuk apa Ramadan yang lain, lazimahu saumu Ramadanal hadiri. Ini bukan idhofah ini ya, sifat ini. Lazimahu saumu Ramadana al-hadiri, maka dia wajib mengerjakan puasa Ramadan yang sekarang. Tsumma yaqdil awwala, kemudian setelah selesai puasa Ramadan tahun ini, baru dia qada yang dulu kelewat. Wa yalzamuhu an kulli yaumin fidyatun wa hiya muddun min ta'am, dan dia wajib qada plus fidyah karena melangkahi setahun. Satu harinya satu mud makanan. Ini pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan itu mutamad dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu kalau kelewat setahun. Kelewatnya 2 tahun ya tinggal dikalikan, berarti 2 mud. Kelewat 3 tahun, 3 mud, gitu aja. Waduh, saya sekarang umur 30. Waktu saya umur 20 jahiliyah tuh nggak puasa, itu gimana? Ya tinggal ngitung aja. Puasanya sebulan plus fidyahnya 7 atau 7,5 ons beras per harinya, melangkahi berapa tahun tinggal ngalikan. Gitu. Setelah itu dibahas ikhtilaf, kita lewatin aja. Dalilnya sekarang. Istidlal jumhur bi athani waradat an ba'di sahabat radhiyallahu anhu qala al-Hafidz Ibnu Hajar amma Ibnu Umar fa fi Daraqutni wa lafdhuhu man adraka Ramadhana wa 'alaihi min Ramadhana syai'un falyut'im makana kulli yawmin miskinan muddan min hintatin. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Umar, barang siapa mendapati Ramadan sedangkan dia punya qada dari Ramadan yang sebelumnya, maka hendaknya dia membayar untuk setiap hari satu orang miskin 1 mud dari hintah, dari tepung gandum. Kemudian hadis riwayat Imam Baihaqi, Athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yasumu hadza yat'amu kullu yaumin yat'amu an dzalika kullu yaumin miskinan wa yaqdihi. Nah, jadi dia qada plus fidyah untuk 1 harinya 1 mud untuk miskin. Nah, begitu hitungannya ya. Nah, kalau fidyahnya pakai uang gimana? Mazhab Syafi'i enggak. Beras. Kalau atau nasi bungkus, ya enggak, pokoknya beras gitu aja. Pokoknya beras gitu. Kita tinggal ikuti aja. Al-masalatu tsaminatu siyamu yaumin masnunin. Siyamu yaumin masnunun yauma jum'atin. Puasa hari yang puasanya disunahkan tapi bertepatan dengan hari Jumat, gimana ini? Walau wafaqa siyamun mandubun yaumal jum'ati, seandainya ada puasa yang disunahkan bertepatan dengan hari Jumat, kasiyam yaumi arafata wa asyura, fa hal yushtaratu siyamul khamis aw sabti? Kan ada larangan untuk puasa hari Jumat saja. Maka kalau Jumat puasa, suruh puasa sebelumnya dan atau setelahnya. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kalau hari Jumat itu puasanya bukan puasa mutlak, tapi puasa yang memang hari ada perintahnya, seperti puasa Asyura tanggal 10 Muharram pas hari Jumat. Gimana itu? Apakah tetap dianjurkan untuk menyambungkan dengan hari sebelum atau setelahnya? Jadi Jumat dan Kamis atau Jumat dan Sabtu gitu. Au yantafin nahyu an siyami yaumil Jum'ah, atau karena ini ada perintah khusus maka makruhnya tadi hilang, gimana itu? Oleh Syekhul Ulama Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad rahimahullah, an-nahyu inama takhsisu yaumil Jum'ah bi siyamin nafilah. Yang dilarang itu adalah sengaja milih hari Jumat untuk puasa sunat. Amma idza kana li qada'in aw sadafa yaum Arafata aw yaum Asyura mathalan fala man'a min siyamihi. Tapi kalau puasanya itu Jumat itu qada, punya qadaan tinggal sehari. Nah, hari lain sibuk, Jumat libur, akhirnya puasanya Jumat, maka nggak apa-apa. Atau puasa Asyura tanggal 10 Muharramnya pas hari Jumat, nggak apa-apa, tanpa harus disambungkan dengan sebelum atau setelahnya. Walal alamah Jardani wa mahalu karadil ifradi fi thalathil ayami ayyamil jum'ati was sabti wal ahadi haitsu la sababa. Amma idza wujida sabukan wafaqa ahaduhuma yawma arafata aw yawma asyura aw yawma saumihi fi man yasumu yawman yaftur yawman aw samuhu an qada'in aw nadrin fala karahata hina idzin. Jadi makruh memilih sehari untuk puasa saja, sehari saja untuk puasa. Di antara tiga itu, Jumat saja puasa, atau Sabtu saja puasa, atau Ahad saja puasa, itu makruh kalau memang tidak ada sebab. Tapi kalau ada sebab, apa misalnya? Misalnya hari Arafahnya pas hari Jumat atau Sabtu atau Ahad, atau Asyura, atau dia puasa Daud pas hari itu giliran puasa hari Jumat atau hari Sabtu misalnya, atau puasanya puasa qada, berarti bukan puasa sunat, puasa wajib, atau nazar, maka tidak makruh lagi. Kesembilan sekarang, imsak. Sebelum subuh sudah mengimsak, sudah menahan diri dari perkara yang batalkan untuk kehati-hatian. Gimana ini? Sebab kadang-kadang orang komplain, protes, ngapain sih ada imsak-imsakan segala? Zaman ini juga nggak ada imsak itu, tunggu aja azan. Hanya Indonesia ada imsak-imsakan segala. Itu apa itu? Bid'ah. Nah, itu ujungnya udah. Al-ihtiyatu bil imsaki 'anil muftirati qabla al-fajri amrun matlubun. Berhati-hati menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa sebelum subuh, ya. Itu adalah amrun matlubun, perkara yang dianjurkan atau diperintahkan. Tu'ayyiduhun nususu wa la tamna'uhu. Dikuatkan oleh nas-nas atau teks-teks perintah dan tidak melarangnya. Idfihil ibti'adu 'anil wuqu'i fil mahdhur. Sebab itu menjauhkan diri dari perkara yang dilarang. Waqad amarana Allah Ta'ala an nabta'ida an hududihi ta'ala. Faqala subhanahu fi akhir ayat siyam, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah aturan atau batasan-batasan Allah, maka jangan mendekati. Mendekatinya jangan, apalagi nabrak itu. Wa min hadza al-imsaku 'anil muftirati qabla al-fajri, maka menjadi suatu yang logis, yang lazim dari perintah ini kita menahan diri dari perkara yang batalkan sebelum fajar. Bima yaghlibu 'ala dhanni annahu qabla dukhulil fajri, yang menurut kuatnya persangkaan memang ini belum masuk fajar. Wa qad kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala baina sahuri wa salatihi miqdaran kafinan waqti wa haddan fasilan baina sahuri wal fajri. Dan Rasulullah sendiri juga begitu. Antara sahur beliau dengan masuknya waktu fajar itu ada jeda.
Fa'an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasahhabna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah qultu kam kana qadru ma bainahuma qala 50 ayah. Nah ini dalilnya imsak. Kalau sudah imsak makan boleh? Ya boleh, belum fajar memang. Tapi orang berimsak itu bukan bid'ah. Dari Zaid bin Sabit berkata, kami makan sahur berserta Rasulullah SAW, kemudian kami sholat. Aku bertanya, ini rawi bertanya, berapa lama antara makan sahur sampai sholat subuh tadi? Kira-kira 50 ayat. 50 ayat lebih dari tabarak. Segitu diimsaknya. Ya pas lah kurang lebih 10 menit itu. Hati-hatinya 5 menit misalnya. Udah diimsakkan. Fafil hadisi al-ikhbar bil waqi' min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarka bi tarkil akli wa syurbi mata ma baqiya min al-fajr qadru 50 ayah. Ini dijelaskan dalilnya. Rasulullah SAW sudah berhenti makan kira-kira baca 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Wa wal afdal wal ahwat li dinil mar'i. Ini yang lebih hati-hati, lebih utama bagi agama seorang. Walaysa wujuban, memang enggak wajib. Idla yajibul imsak illa inda tulu'il fajri. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaydul abyad min al-khaydil aswad min al-fajr. Benar memang. Wala mani' min asy-syurbi awil akli qabla tulu'il fajri. Enggak ada larangan makan minum sampai terbit fajar. Binahwi darajataini falakiyah. Kira-kira berapa? 2 derajat falakiyah atau 8 menit. Khususan in ghafila an tasahuri aw kana syadidal atashi. 8 menit atau 2 derajat sebelum subuh. Waqad haddadul ala waqtil misakil afdali bi 5 darajin qabla al-fajr. Sebagian menetapkan adalah 5 derajat malah sebelum fajar. Berarti berapa 5 derajat kali 4 menit? 5 kali 4 20 menit, berarti malah lebih lama lagi. Wa ma'khudhurin hadzal hadis, yang menetapkan bahwa imsak itu adalah 20 menit, lebih lama lagi dari imsak, itu mengambil hadis ini tadi. Id hadzal qadr la yajawizul 50 ayah. Sebab kadar ini tidak melebihi 50 ayat. Nah, Allamah Abdullah bin Affad Syed Abdullah bin Affad Al-Haddad pernah ditanya tentang waktu imsak Ramadan ini. Kalau ditetapkan waktunya kapan itu? Inna sha'ima ya'kulu yatamatta'u bil-laili hina hatta yabina al-fajr. Orang boleh makan minum berserang-serang sampai nampak fajar. Waqad bainu ulama fi jadil mawjudah fi kulli masjid. Nah, itu sudah ada jadwalnya. Wa rubbama fi ba'diha ziyada fi zaman. Terkadang jadwal itu dilebihkan supaya sudah ada kepastian sudah masuk subuh. Kalau fajarnya tengnya itu jam 4.26, di jadwal ditulis jam 4.28. Karena itu perhitungannya waktu sholatnya biar betul-betul sudah pasti masuknya. Itu. Walakin al-ihtiyatu lis-shaumi walladzi da'ahum lidzalik. Tapi kalau mau kehati-hatian ya udah, perhatikan itu yang diperintahkan itu, yang dicontohkan. Khususan anna Allah Ta'ala dzakara shaum wa ahkamu tsumma dzakara fajr bi annahu al-haddul fasil. Tsumma qala tilka hududullah fala taqrabuha. Fala taqrabuha. Jangan deketin. Allah Ta'ala sebutkan
batasnya adalah hatta yatabayyana al-khawdul lakumul khaydul abyadu minal khaydul aswadi minal fajr. Itu memang batas tanknya begitu, tapi Allah perintahkan fala taqrabuha, jangan mendekati. Kalau mau hati-hati ya itu tadi. Bagus 20 menit sebelumnya sudah berhenti makan. Ya minimal 10 menit. Jangan sampai belum ada tenang makan terus. Nah, hati-hati itu namanya. Wa hadha yufidu anna 'ala as-sha'im ay yaj'ala bainahu wa bainal hadil muqarrari wa al fajr hajizan yahtadu bihi li sawmi fala yaqrabul hadal mamnu'. Dari sini kita pahami anjuran bahwa orang puasa hendaknya ada jeda antara makan dia dengan waktu fajar supaya tidak nabrak batas yang ditetapkan. Maka banyak kita lihat di banyak sekali jadwal mereka tulis imsak itu kira-kira 5 menit sebelum fajar. Sehingga kalaulah tidak ada jadwal imsak, nggak ada pengumuman imsak, hendaknya tahu jadwalnya kapan habisnya waktu sahur ini. Nah, udah 5 menit sebelum waktu sahur sudah berhenti. Sebab pada dasarnya fajar itu perkara yang nggak nampak. Maka orang yang makan, minum sampai mentok dengar azan baru berhenti, nah itu tidak mentaati perintah Allah itu. Supaya fala taqrabuha, jangan mendekati. Nah, tapi kan ada hadis itu, ada sahabat makan sampai dengar azan dan sebagainya, gimana? Wa ma jaa minal ahadithi mimma dhahiru mukhalifun lil Qur'an. Kalaupun ada hadis-hadis yang zahirnya bertentangan dengan Quran, fala taqrabuha ini fa huwa mahmulun 'ala al-azan awal. Nah, dalam hadis kan enggak ada keterangan bahwa itu adalah azan fajar. Bisa saja itu adalah azan awal, azan tahajud misalnya. Wa anna zaman fajri taghayyur yawmiyan aw yawman ba'da yawm fa innal imsaka tab'an lidzalika yataghayyar. Faris alam arsil fajri wahtad bil imsaki qablahu. Waktu fajar itu berubah-ubah tiap hari. Berubah tiap hari atau 2 hari sekali. Maka hendaknya waktu imsak juga mengikuti. Perhatikan dan hendaknya berhati-hati masalah itu. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bil zalimin wa akhrijna